Maka kalau ada kawan-kawan kita yang dalam kurikulum cinta ini pikirannya kepada ADF, maka kurang. Itu kurang. Bukan tidak bisa. Tapi buktinya kan bisa. Buktinya bisa, tapi indikatornya tidak ada. Susah dicari indikator. Kapan tanda cinta itu ada pada seseorang? Kapan? Tidak bisa. Kapan dimulai KBC ini? Kapan berakhirnya? Tidak ada. Maka mulai saja dari sekarang. Oleh siapa? Ibda. Nah itu kepentingannya itu. Jadi bukan berarti tidak boleh habis hatinya. Nanti saya juga sudah mendapat materi itu melalui undang juga. Jadi diminta oleh Pak Kurem, pengawas harus ikut. Ya kan saya sudah pergi Pak, tapi nilai saya terpaksa ikut. Kalau pertama ikutnya 5 hari bayar sendiri. Kalau yang kedua dibayar pergi. Mana rencana? Saya meminta bisa bayar sendiri. Yang dibayar itu administrasi. Yang dibayar itu administrasi. Artinya apa? Kata Pak DPTD, bukan memberatkan bukan membebani nanti akan mungkin setelah Umi akan ada kebijakan dari Kabin untuk mengirim orang-orang untuk kepada kepala madrasah, kepada guru untuk dilatih tentang KBC. Tapi bukan ini. Yang dilatihkan adalah termasuk saya di situ. Jadi maka kepada pengawas saya Zoom kemarin itu, maka kepada pengawas dulu harus. Maka saya kebijakan kita pengawas saja. Pak Kabit, kami pengawas dulu, biarlah kami turun ke lapangan. Diizinkan oleh kami. Oke, kita dudukan itu dulu bahwa kurikulum cinta itu tidak susah dibuat indikator. Tetapi kalau implementasinya dalam pembelajaran tentu bisa seperti yang disampaikan oleh mantan kepala BIN. Buktinya berupa kan? Buktinya ada berubah, itu implementasinya. Maka yang diinginkan dulu dari diklat KBC itu pertama leader dulu harus menguasai KBC. Siapa leader? Awas, kepala madrasah, guru, tenaga kependidikan harus dilatih KBC itu dulu. Biasanya pengawas belakangan. Biasanya pengawas belakangan. Mengawasi bisa cari aja ya. Kalau ini enggak, harus pengawas dulu. Kemudian yang kedua, cinta itu sumbernya dari dalam hati. Setelah dari dalam hati baru muncul lewat mata, lewat mulut, lewat telinga, lewat gerak. Maka jadilah kurikulum KBC itu menjadi uswah. Kini ku cinta tulunan boleh. Dari masuk bere, nyolunan boleh. Bibirnya sudah langka. Maka dimulai dulu dari pengawas dulu, mulai terapkan cinta itu oleh pengawas, terapkan dulu cinta itu oleh kepala madrasah, lakukan cinta itu oleh guru, oleh tenaga kependidikan, maka akan diikuti oleh anak-anak. Kuncinya seperti itu.
Jadi bukan RPP Cita mana, modul Cita mana, insersi CP KTP ini mana, KPC-nya, bukan itu terakhir administrasi. Maka ini didudukkan dulu. Nah itu dulu. Nanti kita akan larut nanti ini. Saya sudah baca-baca buku ide pikiran saya waktu di kelas itu sengaja lambat pulang. Kalau kawan kan selesai masuk hari Minggu, pulang hari Kamis. Kalau saya enggak, pulangnya hari Sabtu. Kenapa harus hati? Saya ingin melihat dulu Pak Menteri Agama ngajar di Masjid Istiqlal. Dia ngajar hikam setiap hari Sabtu Pak. Karena sumber ilmu dari kurikulum cinta yang disampaikan oleh Bapak Nazaruddin Umar itu adalah Al-Hikam Ibnu Athaillah. Beliau mengajar hari Sabtu Bapak di Istiqlal. Kalau pergi Istiqlal, datang pagi, ketemu dengan Bapak Menteri Agama yang ngajar hikam. Kadang hikam itu ada nggak sama kita? Sudah ada terjemahnya. Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi tugas kita Pak cari di internet. Ada PDF Pak. Ada PDF-nya. Kalau ada dikirim. Ada ya? Ada. Jadi tidak cukup berajai pose lah. Cukup berajai pose. Baca Al-Hikam itu. Mau dimunculkan sedikit? Jam berapa? P5. 15 menit. Kita munculkan sedikit. Bisa dibaca? Apa ini? Mapak karya. Ini sangat tergantung kepada umur. Kalau saya ini Gen X namanya, lahir tahun 70-an, berarti Gen X. Gen X itu adik atau orang yang diajar oleh gen kolonial. Gen kolonial siapa? Guru-guru kita. Kalau guru-guru kita ngajar apa? Lipat tangan, patuh kepada guru. Tidak boleh sedikit pun bergerak. Kalau senangnya guru adalah kalau murid patuh seperti itu. Keluar dari itu murid dianggap melawan. Itu Gen X. Wajah Gen X. Kau nak pandai naik, kau nak tahu dia berdosa. Kalau nak beraja itu, coba dibaca. Anda usahlah bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Sama dengan kaji filsafat ya Pak. Sama dengan filsafat. Memang Al-Hikam itu filsafat, tasawuf. Semesta ini seluruhnya gulita. Ia hanya akan diterangi oleh wujud Allah. Ngaji dong Pak. Siapa yang melihat semesta namun tidak melihat Allah di sana, atau tidak melihat Allah ketika sebelum atau sesudah melihat semesta, berarti ia telah disilaukan oleh cahaya-cahaya lain dan terang dari surya ma'rifat karena tertutup tebalnya awan dunia. Ini Ibnu Athaillah ya. Orang hanya melihat sekarang kan alam semesta ini yang terang. Yang mencerahkan ini adalah alam semesta. Pak bukanlah awal tanggal baru. Pak kok senyum-senyum tanggal baru. Ibu di tanggal-tanggal akhir membunuh jelek. Karena itu yang mencahayai kita. Kenapa Bapak
pakai mobil mentereng baru ambang kerja di Bogor ada letoy dia. Kenapa? Karena itulah yang terang. Ya kalau pakai cincin, kalau pakai jilbab baru, model baru, itu keluar. Tablet mana baru? Baru tablet baru. Jadi ada kebanggaan kepada dunia itu yang lebih terang. Maka di saat itu, maka zikir kita itu tidak menjadi zikir yang penuh cinta. Coba kita berzikir